Baik, selamat sore Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Agnesia Imelda Nubabi dengan NPM 33230003. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri umum sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan makanan pada filum Arthropoda, filum Mollusca, dan filum Echinodermata. Yang pertama, filum Arthropoda. Filum Arthropoda adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki tubuh yang berruas-ruas dengan sepasang kaki di setiap ruasnya. Yang berikut, ciri-ciri umum filum Arthropoda. Ciri-ciri umum filum Arthropoda terdiri dari: yang pertama, Arthropoda memiliki tubuh yang berruas-ruas, terdiri dari beberapa ruas dengan sepasang kaki di setiap ruasnya. Yang kedua, memiliki eksoskeleton yang terdiri dari lapisan keras yang melindungi tubuhnya. Yang ketiga, sistem saraf pada Arthropoda berupa sistem saraf tangga tali yang membentuk simpul disebut ganglion. Yang keempat, tubuh Arthropoda memiliki simetri bilateral, yang berarti memiliki bagian yang sama di kedua sisi. Yang kelima, Arthropoda dapat ditemui di berbagai habitat, termasuk darat, air tawar, dan laut. Yang keenam, sistem pernapasan terbuka, di mana oksigen masuk langsung ke darah. Yang ketujuh, memiliki sistem pemakan yang beragam, mulai dari herbivora hingga karnivora. Yang berikut, sistem reproduksi filum Arthropoda. Sistem reproduksi filum Arthropoda terdiri dari yang pertama, polimorfisme seksual. Arthropoda memiliki perbedaan bentuk antara individu jantan dan betina terkait dengan perbedaan fungsi dan peran masing-masing jenis kelamin dalam reproduksi. Yang kedua, fertilisasi internal. Fertilisasi secara internal yaitu sel telur yang sudah matang dibuahi oleh sperma jantan di dalam tubuh betina. Yang ketiga, metamorfosis. Banyak jenis Arthropoda mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya, yaitu perubahan bentuk tubuh dari tahap larva menjadi dewasa. Yang keempat, polyembryony. Beberapa jenis Arthropoda seperti serangga memiliki kemampuan untuk menghasilkan lebih dari satu embrio dalam satu telur atau sel telur. Yang kelima, reproduksi aseksual. Beberapa jenis Arthropoda seperti kecoa juga memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara aseksual. Biasanya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang keenam, peran hormon dalam reproduksi. Hormon juga memainkan peran penting dalam proses reproduksi pada Arthropoda, seperti mengatur pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi, serta pengaturan siklus reproduksi betina. Yang berikut, sistem peredaran darah pada filum Arthropoda. Sistem peredaran darah pada filum Arthropoda berbeda dengan hewan vertebrata. Arthropoda memiliki sistem peredaran terbuka, di mana hemorim atau bahan cairan yang berisi darah, limfa, dan cairan pencernaan mengalir melalui tubuh, melalui rongga tubuh yang disebut hemocole. Yang berikut, sistem pencernaan makanan pada filum Arthropoda. Sistem pencernaan makanan pada filum Arthropoda meliputi beberapa tahap.
Yang pertama, arthropoda mengkonsumsi makanan melalui mulut yang terdiri dari beberapa bagian seperti labium, mandibula, dan maksilia. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi kemudian diproses oleh enzim yang diproduksi oleh usus bagian tengah. Enzim ini mengubah makanan menjadi sari-sari yang dapat diserap oleh tubuh. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus bagian tengah dan dialirkan ke darah melalui dinding usus. Yang keempat, nutrien yang diserap kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang kelima, sisa makanan yang tidak diserap kemudian dikeluarkan melalui anus. Yang kedua, filum moluska. Filum moluska adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki tubuh yang lunak. Ciri-ciri umum pada filum moluska. Yang pertama, moluska memiliki tubuh yang lunak dan tidak beruas-ruas. Tubuh moluska terdiri dari kepala, mantel, dan kaki. Kepala memiliki tentakel dan mata, sedangkan mantel melindungi organ visceral. Kaki digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Mereka memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Moluska bernapas melalui insang, permukaan tubuh, atau rongga tubuh. Mereka bereproduksi dengan cara kawin, dan telur menetas menjadi larva yang berenang bebas. Moluska memiliki eksoskeleton yang terbuat dari kalsium karbonat dan chitin yang berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Terbagi menjadi beberapa kelas seperti gastropoda, bivalvia, cephalopoda, dan lain-lain. Contoh moluska antara lain snail, mussel, squid, dan oktopus. Yang berikut sistem reproduksi pada filum moluska. Yang pertama, perkawinan. Moluska melakukan perkawinan antara jantan dan betina, di mana sperma dikeluarkan oleh jantan untuk membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Yang kedua, fertilisasi internal. Proses fertilisasi biasanya terjadi di dalam tubuh betina, di mana sperma jantan membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Yang ketiga, telur. Telur yang telah dibuahi kemudian akan menelurkan larva yang akan berkembang menjadi dewasa. Yang keempat, larva. Larva moluska biasanya berenang bebas di lingkungan sekitar dan mengalami metamorfosis untuk menjadi dewasa. Yang kelima, dewasa. Dewasa moluska memiliki bentuk tubuh yang lebih kompleks dan dapat bereproduksi lagi. Yang berikut, sistem peredaran darah pada filum moluska. Sistem peredaran darah pada filum moluska adalah sistem peredaran darah terbuka. Sistem ini terdiri dari jantung yang terletak di dalam rongga perikardial dan memompa hemolimf melalui saluran menuju hemokul. Hemolimf kemudian berdifusi kembali ke jantung dan dipompa lagi ke tubuh. Berikut adalah tahapan sistem peredaran darah pada moluska. Yang pertama, jantung. Jantung moluska terletak di dalam rongga perikardial dan memompa hemolimf melalui saluran. Yang kedua, saluran. Hemolimf dipompa melalui saluran yang menuju hemokul. Yang ketiga, hemokul. Hemolimf berdifusi kembali ke jantung melalui hemokul. Yang keempat, jantung memompa kembali hemolimf ke tubuh.
Yang berikut, sistem pencernaan makanan pada filum moluska. Sistem pencernaan makanan pada filum moluska terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam mulut melalui rongga mulut. Yang kedua, faring. Makanan kemudian dipindahkan ke faring yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, kerongkongan. Makanan dipindahkan ke kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan faring dengan lambung. Yang keempat, lambung. Makanan dipindahkan ke lambung yang berfungsi sebagai tempat pencernaan awal. Yang kelima, pankreas. Pankreas memproduksi enzim seperti pepsin, tripsin, dan maltase yang membantu mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Yang keenam, usus. Makanan dipindahkan ke usus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan lanjutan. Yang ketujuh, anus. Sisa makanan yang tidak diserap kemudian dikeluarkan melalui anus. Yang berikut, yang ketiga, filum echinodermata. Filum echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ciri-ciri umum filum echinodermata. Yang pertama, tubuh terdiri dari 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, memiliki rongga tubuh yang sempurna, disebut tripoplastik selomata, yang dibatasi oleh peritoneum bersilia. Yang ketiga, bentuk tubuh simetri radial, tetapi pada saat masih larva, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Yang keempat, kulit terdiri dari zat kitin. Yang kelima, memiliki ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Yang keenam, sistem pencernaan sempurna, kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Yang ketujuh, tidak mempunyai sistem ekskresi. Yang kedelapan, berkembang biak secara seksual. Yang kesembilan, memiliki endoskeleton dari osikel berkapur. Yang kesepuluh, bergerak menggunakan kaki tabung. Yang kesebelas, echinodermata bernapas dengan menggunakan insang atau pupula. Yang ke-12, memiliki sistem persarafan dengan saraf radial yang berbentuk menyerupai tali. Yang berikut, sistem reproduksi pada filum echinodermata. Sistem reproduksi pada filum echinodermata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, reproduksi seksual. Reproduksi seksual terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan tidak terjadi di dalam tubuh betina. Yang kedua, pembuahan terjadi di dalam air laut. Yang ketiga, larva simetri bilateral yang menempel pada substrat untuk tumbuh menjadi echinodermata baru. Yang kedua, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama, membelah diri untuk regenerasi. Yang kedua, beberapa jenis echinodermata
seperti bintang laut dan teripang, dapat membelah diri menjadi dua bagian, yang kemudian masing-masing bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, regenerasi. Echinodermata memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan bagian tubuh, umumnya pada lengan, jika merasa terancam dan dapat menumbuhkannya kembali ke bentuk semula. Yang berikut, sistem peredaran darah pada filum Echinodermata. Sistem peredaran darah pada filum Echinodermata adalah sistem peredaran darah terbuka. Sistem ini terdiri dari jantung dorsal dan pembuluh darah arteri yang mengantarkan darah ke hemukul. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh hewan ini tidak melalui pembuluh kapiler darah. Sistem peredaran darah terbuka ini berbeda dengan sistem vertebrata yang memiliki jantung dan pembuluh darah yang memanjang sepanjang tubuh. Berikut adalah tahapan sistem peredaran darah pada filum Echinodermata. Yang pertama, jantung dorsal. Jantung dorsal berfungsi sebagai pompa darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh hewan. Yang kedua, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri mengantarkan darah ke hemukul, yang adalah rongga tubuh yang berisi darah. Yang ketiga, hemukul. Darah yang mengalir ke hemukul kemudian berdifusi kembali ke jantung dorsal untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh. Yang terakhir, sistem pencernaan makanan pada filum Echinodermata. Sistem pencernaan makanan pada filum Echinodermata terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam mulut melalui rongga mulut. Yang kedua, esofagus. Makanan dipindahkan ke esofagus yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ketiga, lambung. Makanan dipindahkan ke lambung yang berfungsi sebagai tempat pencernaan. Yang keempat, usus. Makanan dipindahkan ke usus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan lanjutan. Yang kelima, pankreas. Pankreas memproduksi enzim seperti pepsin, tripsin, dan maltase yang membantu mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Yang keenam, ekskresi. Sisa makanan yang tidak diserap kemudian dikeluarkan melalui anus. Sekian dan terima kasih.